Apakah benar pembentukan subholding Pertamina dan rencana mengipokan subholding Pertamina tidak melanggar undang-undang? Oke, mari kita cermati Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara Pasal 78 yang menjelaskan privatisasi dapat dilaksanakan dengan cara bla 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 bla. Namun, tunggu dulu, tidak semua badan usaha milik negara dapat diprivatisasi. Kita lihat dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara Pasal 77 yang menerangkan tentang perseroan yang tidak dapat diprivatisasi. Pasal 77 huruf A menyatakan persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN. Kami ulangi ya, hanya boleh dikelola oleh BUMN. Masih lanjut ya, masih pada pasal 77. Kita lihat huruf D-nya. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi. Dilarang untuk diprivatisasi. Oke? Pasal 77 huruf D ini berkaitan erat dengan Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 2 yang menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sampai di sini paham ya? Sekarang kita lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan privatisasi itu? Privatisasi adalah denasionalisasi, swastanisasi, atau penswastaan proses bisnis. Jadi jelas ya, acuan kita adalah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara Pasal 77 huruf A dan huruf D. Nah, mungkin sekarang ada pertanyaan, bro, yang rencana diipokan itu kan adalah subholdingnya, bukan Pertamina Perseronya, ya nggak masalah kan? Nah, ini sekarang kita harus cermati. 1. Mengapa Pertamina tiba-tiba membuat holding dan subholding? Kita lihat, Pertamina adalah perusahaan yang besar yang bergerak dari sektor hulu sampai hilir. Mulai dari eksplorasi hingga pemasarannya dihandle oleh Persero. Dulunya adalah satu holding yaitu PT Pertamina Persero. Sehingga secara hukum menjadi tidak boleh untuk diprivatisasi. Namun saat dibentuk subholding dan adanya holding menjadi pecah. Ada holding yang secara struktur masih Persero, namun ada subholding yang di luar Persero. Pertanyaan kami adalah, apa tujuan pembentukan subholding? Apakah suatu bentuk upaya agar sektor bisnis Pertamina dapat diprivatisasi? Nah, kita lanjut satu lagi. Kita mencermati holding dan subholding. Saat ini sudah terbentuk holding Pertamina. Kalau kita cermati holding, apakah ada yang dapat mencetak rupiah di holding? Kita lihat sisi lain, subholding. Kalau kita cermati, subholding malah yang penghasil rupiah di sana. Lalu kita bertanya lagi, mengapa pencetak rupiah atau yang dulu disebut sebagai core business menjadi subholding yang direncanakan akan diipokan lagi? Kita cermati juga perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara yang sudah lama diipokan. Perusahaan apa sajakah itu? Yang pertama, Krakatau Steel, Bank Bukopin, PGN, Indosat. Apakah perusahaan tersebut sukses dan menjadi lebih maju dan berkembang? Pertanyaannya adalah, apakah mau Pertamina bernasib sama dengan perusahaan tersebut?